Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Reza Sukarman yang akan mempresentasikan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Pertama-tama, yang terhormat adalah pembimbing hadis tarbawi, yaitu Ibu DBD Nabilatul Fauzia. Kedua, yang saya hormati teman-teman sekalian seperjuangan yang saya banggakan. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan dalam PPT yaitu yang pertama, warisan saudara perempuan bersama anak adalah as-sabah. Yang kedua yaitu kepemimpinan wanita dalam sholat. Yang ketiga yaitu pengertian hadis. Yang keempat yaitu pendapat ulama tentang hadis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang saya sebutkan satu persatu, yaitu yang ada 4. Saya mulai dari yang pertama, yaitu tentang warisan saudara perempuan bersama anak adalah as-sabah. Hadis Bukhari, dalam hadisnya yaitu yang berbunyi, hadatsana Amr bin Abbas, hadatsana Abdur Rahman, hadatsana Sufyanu an Abi Kaisin an Huzalin qala Abdullah ila aqdiyanna fiha biqada'i Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la abnatin nisfu wali nati ibnis sudusu wa ma bakiya falil ukti, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas, telah menceritakan kepada Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzain mengatakan, Abdullah mengatakan, sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak perempuan mendapat separuh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 dan sisanya untuk saudara perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat para ulama tentang hadis yang saya bacakan tadi yaitu mengenai hadis bervariasi tergantung pada metode interpretasi dan memahami teks hadis itu sendiri. Namun secara umum hadis ini dianggap sebagai salah satu sumber penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan warisan. Beberapa ulama memahami bahwa pembagian harta warisan ini berlaku secara mutlak, sementara yang lainnya memandang bahwa terhadap beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu kepemimpinan wanita dalam sholat. Dari hadis Sunan Abu Daud yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi bin Al-Jarrah, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Abdullah bin Jumai. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku nenekku dan Abdurrahman bin Khalid Ansori dari Ummul Waraqah bin Abdullah bin Naufal Al-Ansyariyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju ke pertempuran Badar, dia berkata,
Saya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya ikut serta dalam peperangan bersamamu untuk merawat prajurit-prajurit yang sakit. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada mati syahid." Beliau bersabda, "Tetaplah di rumahmu, sesungguhnya Ta'ala akan menganugerahkan kepadamu mati syahid." Perawi hadis ini berkata, "Karena itulah dia tersebut asy-syahidah atau wanita yang mati syahid," kata perawi. Dia adalah ahli Al-Quran, lalu dia meminta izin kepada Nabi SAW supaya diperbolehkan mengambil seorang muazin di rumahnya. Lalu beliau mengizinkan, katanya dia membuat kedua budaknya dan yang laki-laki dan perempuan sebagai budak bar, yaitu budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya. Pada suatu malam, kedua budak itu bangun dan pergi kepadanya, lalu menyelubungkan sehelai kain tutup muka ke wajahnya sampai wanita itu meninggal. Sementara kedua budak itu melarikan diri, pada keesokan harinya Umar berdiri di hadapan orang banyak lalu berkata, "Barang siapa yang mengetahui kedua atau melihat kedua budak ini, hendaklah membawa kemari. Setelah tertangkap, maka keduanya diperintahkan untuk disalib." Kedua budak inilah orang yang pertama kali disalib di kota Madinah. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Hamad Al-Hamdarami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Walid bin Jumai, dari Abdullah bin Khalid, dari Waraqah bin Abdullah bin Al-Harith dengan hadis ini. Namun yang pertama lebih lengkap. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muazin yang menyerukan azan untuknya, dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata, "Saya melihat muazinnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua." Hadis Sunan Abu Daud. Yang dapat diambil dari kisah kedua hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya memahami hukum waris dalam Islam. Hadis yang pertama menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga ataupun antar ahli waris ketika ada pembagian harta. Yang kedua yaitu keutamaan menjadi syahid dan doa untuk menjadi syahid. Hadis kedua juga menunjukkan keutamaan mati sebagai syahid dan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada salah satu sahabatnya perempuannya yang ingin ikut serta dalam perang. Hal ini dapat menginspirasi umat Islam untuk berjuang di jalan Allah dan berharap untuk menjadi mati syahid. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh para sahabat terdahulu dan kemudian disampaikan secara tertulis atau lisan dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang. Dalam Islam, hadis dianggap sebagai sumber kedua ajaran setelah Al-Quran. Sebagai hadis memainkan peran penting dalam memahami Al-Quran dan memberikan panduan dalam hal-hal yang tidak di-cover oleh Al-Quran. Jadi, hadis ini sebagai pelengkap dalam menjelaskan apa isi Al-Quran, dan hadis ini juga untuk menjelaskan tentang
kisah-kisah terlebih dahulu. Kisah-kisah dahulu yang tidak disampaikan atau tidak ditulis dalam Al-Quran dan dapat saling menyatu antara Al-Quran dengan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pendapat para ulama tentang hadis. Pendapat ulama tentang hadis beragam, ada banyak. Namun secara umum mereka sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang penting, memegang peran penting dalam menjelaskan dan menginterpretasikan Al-Quran. Para ulama juga sepakat bahwa tidak semua hadis memiliki derajat kebenaran yang sama, dan bahwa harus ada kriteria yang dipenuhi untuk menentukan apa suatu hadis bisa diterima atau tidak. Beberapa kriteria yang dipakai ulama dalam menilai keaslian suatu hadis ada dua. Yang pertama yaitu sanad, yaitu rantai periwayatan, yaitu daftar nama para perawi yang meriwayatkan hadis dari Muhammad SAW, sehingga kepada para ulama mengevaluasi setiap perawi untuk memenuhi kepercayaan dan keadilannya. Sebagai contoh, seperti telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kami Waqi bin Al-Jarrah, dan seterusnya sebagai fit. Yang kedua yaitu matan, yaitu isi dari hadis itu sendiri. Para ulama mengevaluasi isi hadis untuk menentukan apakah hadis tersebut konsisten dengan ajaran Islam yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis lainnya. Konsisten yaitu kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Oke, langsung ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulan dari yang saya paparkan dari tadi, yaitu kesimpulannya, hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum yang kedua dalam Al-Quran, dan diakui oleh sumber ajaran Islam yang autentik. Para ulama membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif mendasarkan pada kualitas sanad atau rawi, dan mengacu pada kaidah-kaidah tertentu dalam menentukan kualitas suatu hadis. Oleh karena itu, hadis menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh Al-Quran dalam menjalankan ajaran Islam, dan dipercayai oleh umat muslim sebagai pedoman dalam beribadah dan bersikap kehidupan sehari-hari. Saya berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua dalam presentasi ini. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik dan mampu memajukan masyarakat dengan mengikuti tuntunan agama yang kita anut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.